Ada sebuah syair yang selalu dilantunkan orang tua kepada anak-anaknya baru dalam buayan. Dei lese ama mula tapo. Syair itu selalu seperti sebuah bahasa doktrin yang didendangkan untuk anak-anak yang masih ada dalam buayan. Tergantung cara kita menafsirkan untuk generasi yang berikutnya. Tetapi kalau bagi saya menafsirkan seperti gini. Untuk Atakiwan atau orang yang tinggal lebih ke sekitar arah pegunungan, arah bukit-bukit di atas, sumber mata pencaharian utama adalah dari kebun-kebun dan dari ladang-ladang, terutamanya dari kebun itu adalah tanaman kelapa. Selalu menjadi andalan bentengnya ekonomi orang Adonara itu dari dulu. Sehingga ketika anak-anak yang baru bangun dan berjalan, hendaknya orang tuanya menanamkan kelapa agar kelapa itu diwariskan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Terbukti kelapa-kelapa yang ada sekarang itu adalah warisan nenek-nenek dari dulu yang memang sudah puluhan tahun, sehingga masih bisa dinikmati oleh anak cucunya sampai sekarang. Untuk itu selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara untuk membudidayakan kelapa dalam yang menjadi sumber mata pencaharian utama orang Adonara tersebut. Langkah pertama adalah kita siapkan benihnya. Benihnya usahakan kita ambil dari indukan tanaman yang memang mempunyai karakteristik buahnya banyak, daging buahnya tebal, dan lain sebagainya. Yang benih-benih di sini saya ambil dari daerah Dua Nur, Waikiawa, Krowerian, Adonara Barat. Di situ sudah banyak terdapat benih-benih yang grade A. Berdasarkan pengamatan dari Balai Perkebunan dari Manado yang sudah turun langsung di daerah situ, memberikan tanda-tanda kepada pohon-pohon yang sekiranya bagus untuk dijadikan benih kalau ada yang mau menanam selanjutnya. Nah, di situ banyak-banyak saudara saya minta di situ. Kemudian datang, yang pertama kita perlakuan benihnya, ada sayatan di bawah, ada juga sayatan di bagian atasnya. Maksud dari sayatan bagian bawah ini adalah untuk nanti ketika kena tanah dia menumbuhkan akar-akar dari daerah sekitar sini. Akar-akar yang pertama keluar ya. Nah, kemudian maksud dari sayatan di atas ini adalah untuk tunasnya nanti tumbuh dari sini. Kemudian dari sini airnya bisa masuk diserap oleh sabut kelapa sini, sehingga sabut kelapa yang bagian dalam punya kemampuan untuk menyimpan air lebih lama untuk pertumbuhan tunas yang baru ini. Ya, itu tanaman kelapa karena di mana-mana kan sabut kelapa itu banyak digunakan untuk bahan kokopit ya, artinya penyimpan air untuk benih-benih yang baru itu bagus. Sehingga pada kelapa kita lihat pada tempat-tempat yang kering juga tunasnya tumbuh masih bagus meskipun di bawahnya kering ya karena sabut kelapa ini punya kemampuan untuk menyimpan air tadi. Sambil penyemaian benih yang baru, kita langkah berikutnya menyiapkan lubang tanaman. Lubang tanaman yang saya gali ini cukup dalam ini. Cukup dalam, kurang lebih sekitar 60 cm atau 70 cm kurang lebih ya. 70 cm. Kemudian lebarnya itu kurang lebih sekitar 60. Seharusnya standarnya 60 semua ya, lebar. Kemudian panjang dalamnya membentuk kubus. Dalamnya 60 cm, saya di sini lebih sampai 70 cm. Dan kemudian yang pertama kali kurang lebih sekitar 15 sampai 20 cm itu saya rendam dengan kompos-kompos yang ada di sekitar sini. Kompos-kompos yang ada di sekitar sini karena bagaimanapun pupuk yang terbaik itu adalah pupuk yang dari alamnya. Sambil menunggu tunas yang baru dari kelapa naik, kita fermentasi juga kompos-kompos yang ada di sekitar sini saja. Kebetulan di sekitar sini banyak tanaman pisang, sehingga saya memilih untuk menggunakan bonggol pisang yang saya cincang untuk saya kasih masuk ke dalam, dengan pertimbangan bahwa pisang itu banyak sekali kaya akan unsur hara kaliumnya. Kita fermentasi ke dalam, kemudian seharusnya di atas itu kita tutup lagi juga dengan tanah. Saya biarkan begini saja karena masih hujan di sini, masih hujan sehingga ada tanah yang bisa menutup sendiri dari atasnya.
Kita biarkan endapan ini sampai lama, tunggu tunas yang baru, kemudian kita pindahkan. Maksudnya ini lebih lebar agar nanti saya kebanyakan rata-rata yang menggunakan kompos, entah itu tai kambing kah, entah itu kompos-kompos yang ada di sekitar sini, saya masih bisa menambahkan. Tetapi perlu diingat bahwa kompos ataupun sumber-sumber sampah-sampah yang ada di sekitar situ biasanya banyak sekali tumbuh jamur-jamur, sehingga untuk perlakuan benih yang awal-awal harus kita semprot dulu, aplikasikan fungisida ya. Aplikasikan fungisida pada bibit kelapa yang ingin kita tanam, kemudian dalam lubang ini juga hendaknya kita campur juga dengan fungisida. Fungisida bila perlu ditambahkan juga insektisida sekali mendayung. Kita buat pengendalian dulu hama-hama yang ini, karena kalau tanaman yang masih baru masih rentan sekali terhadap hama penyakit yang muncul, OPT atau organisme pengganggu tanaman yang lainnya, entah itu jamur, bakteri ataupun cacing-cacingan yang ada di dalam tanah. Kita pakai perlakuan begitu sampai tunggu agak membesar. Dan berikutnya usahakan juga perhatikan pemupukan, tapi saya di sini mencoba untuk dibiarkan sampai akarnya agak mengeras, baru saya mulai masuk dengan pemupukan urea, NPK dan lain sebagainya. NPK lebih-lebih ya, biar ada kandungan N, ada kandungan K, ada juga kandungan fosfornya. Demikian kiat singkat untuk menanam kelapa. Ini kelapa dalam. Semoga bisa dicoba dan dikembangkan berikutnya untuk teman-teman yang lainnya. Selamat mencobanya.